Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali pada kegiatan belajar mengajar mata pelajaran sejarah peminatan pada pertemuan ketiga. Dan pada pertemuan ketiga ini pada kelas 11 IPS, baik IPS 1, IPS 2, IPS 3, materinya adalah dampak Perang Dunia Kedua, baik akibatnya, latar belakangnya, maupun masa berakhirnya. Anak-anakku peserta didik kelas 11 IPS yang saya banggakan, baik, kita langsung saja ke materi kita pada pertemuan ketiga ini. Akibat Perang Dunia Kedua. Banyak tentara yang direkrut oleh negaranya masing-masing untuk bagaimana terlibat dalam Perang Dunia Kedua ini. Banyak dampak yang terjadi, bisa kalian lihat pada foto. Terjadi juga perang kota. Dan bisa kita lihat itu pasukan Nazi Jerman pada foto sebelah kanan kalian. Dan ini tahanan politik yang di bawah ya. Nah, ini dampak Perang Dunia Kedua sehingga mengakibatkan alam begitu rusak dan banyak terjadi mayat-mayat yang bergelimpangan ya. Perang Dunia Kedua telah menyebabkan kerugian besar baik bagi negara yang terlibat perang maupun tidak. Kerugian terbesar adalah membuat jutaan rakyat meninggal karena keganasan perang. Ekonomi pun menjadi berantakan dan banyak mengalami kerugian. Akibat Perang Dunia Kedua. 1. Bidang politik. Kemenangan pihak sekutu, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet dalam mengakhiri Perang Dunia Kedua tidak terlepas dari peran Amerika Serikat dalam memberikan bantuan, perlengkapan, tentara, dan persenjataan yang mampu mempercepat berakhirnya perang dengan kemenangan tangan sekutu. Perang Dunia Kedua telah menghancurkan hegemoni negara besar seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis yang berabad-abad memegang kendali kekuasaan. Muncul masalah baru, yaitu adanya pertentangan kepentingan dan persaingan perebutan hegemoni antara negara-negara sekutu dalam usaha untuk menjadi negara yang paling berpengaruh dan berkuasa di dunia, hingga melahirkan dua negara adik kuasa, yaitu kekuatan raksasa atau kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat, kemudian Uni Soviet, yang mengambil alih hegemoni tersebut. Nah, Uni Soviet dan Amerika Serikat saling berlomba menanamkan pengaruhnya pada negara lain dengan berbagai cara, sehingga dampaknya negara di dunia terbagi menjadi dua, di mana negara Eropa Timur, Jerman Timur, dan beberapa negara Asia seperti Cina, Korea Utara, Kamboja, Laos, Vietnam berada di bawah pengaruh Uni Soviet, yang selanjutnya dikenal dengan Blok Timur. Sementara negara-negara Eropa Barat, Asia, Afrika, dan Amerika Latin berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat, yang selanjutnya dikenal dengan Blok Barat. Kedua negara adik kuasa tersebut memiliki ideologi yang berlawanan, di mana Amerika Serikat dengan ideologi liberalis kapitalis, kemudian Uni Soviet dengan ideologi sosialis komunis, paham yang menghendaki suatu masyarakat yang disusun secara kolektif. Nah, sistem politik dan ekonomi internasional mengalami polarisasi, yaitu liberalisme versus sosialisme dan komunisme. Nah, yang kedua di bidang ekonomi. Perekonomian dunia terbagi atas sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat pada negara, dan sistem ekonomi campuran.
Nah, sistem ekonomi kapitalis diterapkan di Eropa Barat dan Amerika Serikat, mempraktekkan konsep negara sejahtera atau welfare state, sehingga menyediakan dana sosial yang besar untuk mensubsidi kesehatan, pendidikan, pensiunan, dan dana sosial lainnya bagi masyarakat. Amerika Serikat memanfaatkan keadaan di mana banyak negara yang membutuhkan bantuan ekonomi untuk memperbaiki negaranya dan menanamkan pengaruhnya. Tidak, maka negara tersebut akan masuk dalam pengaruh kekuasaan ideologi komunis atau Uni Soviet. Nah, Amerika Serikat itu memberi bantuan perekonomian kepada dunia seperti ada Marshall Plan, yaitu merupakan program membantu perekonomian negara Eropa. Program ini disetujui dalam Konferensi Paris tahun 47 dan diakhiri perjanjian ini tahun 1951. Apa kesepakatannya itu? Yang pertama, Amerika memberikan pinjaman jangka panjang kepada negara Eropa Barat. Dua, sebagai imbalan negara peminjam diwajibkan berusaha menstabilkan keuangan masing-masing negara. Yang kedua, mengurangi penghalang-penghalang yang menghambat kelancaran perdagangan. Tiga, mencegah terjadinya inflasi. Tiga, bantuan akan dihentikan apabila negara peminjam terjadi pergantian kekuasaan, mengakibatkan negara tersebut melaksanakan paham komunis. Nah, dengan Marshall Plan, maka tertanamlah dasar-dasar terbentuknya kerjasama erat negara Eropa Barat dalam pembangunan perekonomian. Tahun 51, Amerika Serikat mengutamakan konsolidasi pertahanan terhadap kemungkinan meluasnya paham komunis. B. Doktrin Truman merupakan kebijakan untuk membantu secara khusus negara Yunani dan Turki dengan maksud membentuk kedua negara tersebut dari pengaruh komunis dan Uni Soviet. C. Point for Program merupakan program bantuan dalam bentuk perlengkapan ekonomi kepada negara-negara berkembang, serta bantuan militer yang diberikan kepada negara berkembang khususnya Asia. Kemudian yang kedua ada Colombo Plan, merupakan program kerjasama bagi pembangunan ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jepang dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Tahun 1957 terbentuklah kerjasama dalam bidang perdagangan antara 7 negara Eropa Barat, Prancis, Italia, Jerman Barat, Belgia, Belanda, Luxembourg, Denmark, dengan nama Pasar Bersama Eropa atau PBE. Inggris memprakarsai berdirinya daerah perdagangan bebas Eropa yang meliputi 5 negara, Inggris, Norwegia, Swedia, Swiss, dan Austria. Eropa Timur membangun perekonomian dengan pola Uni Soviet, yaitu ekonomi komunisme, yaitu melaksanakan pembangunan perekonomian jangka pendek yang dilanjutkan dengan program jangka panjang. Nah, perkembangan ekonomi negara yang berada di luar Eropa juga mengalami kemerosotan sebab sistem perekonomian mereka sebelum Perang Dunia Kedua terjadi lebih banyak tergantung pada negara-negara Eropa yang memiliki jajahan di Asia, Afrika, Amerika. Negara-negara di luar Eropa terjerat hutang untuk membangun perekonomian sehingga perkembangan perekonomiannya tidak secepat negara Eropa Barat. Dibentuklah dua badan ekonomi dunia sebagai perwujudan perkembangan sistem ekonomi kapitalis, yaitu IMF, International Monetary Fund, dan Bank Dunia, World Bank. Tugas kedua badan tersebut adalah memberi dan menyalurkan bantuan keuangan kepada negara agar dapat melakukan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi negaranya. 3. Bidang sosial. Semakin kuatnya kedudukan golongan cerdik pandai para ilmuwan, munculnya gerakan sosial dan membantu memulihkan kesejahteraan rakyat yang porak-poranda akibat perang dengan mendirikan lembaga internasional untuk memelihara perdamaian dunia. Maka terwujudnya berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Kemudian di bidang kerohanian, setiap manusia menginginkan perdamaian, berbagai upaya dilakukan agar tercipta perdamaian. Sekian saya akhiri untuk materi pada kegiatan belajar mengajar pada pertemuan ketiga untuk kelas 11 IPS pada mata pelajaran sejarah peminatan. Adapun evaluasi pada kegiatan pertemuan ketiga ini, kalian mengerjakan 2 soal saja. Soal yang pertama adalah jelaskan latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, jelaskan bantuan-bantuan
Amerika Serikat terhadap negara-negara Eropa yang menjadi tolak ukur pengaruh dari kapitalisme Amerika Serikat di benua Eropa. Saya rasa itu saja pertanyaan dari saya untuk evaluasi pada kegiatan belajar mengajar pada pertemuan ketiga. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.